Assalamualaikum, sudah banyak yang berseliweran bikin kacang keribo, tapi baru kali ini ketemu resep yang pas banget rasanya, super renyah, gurih, enak bikin lagi pokoknya. Yuk simak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip supaya berhasil buatnya ya. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Siapkan 500 gram kacang tanah, ini aku beli dengan harga Rp13.000 per 500 gram. Langsung aja kacang tanahnya dibuka dulu, kemudian cuci sampai bersih. Setelah dicuci bersih, buang airnya, masukkan ke dalam teflon. Sangrai kacang tanah di api paling kecil sampai setengah matang. Jangan terlalu lama untuk menyangrainya supaya kulit kacang tanahnya tidak mengelupas. Selain disangrai, kacang tanah ini juga bisa dijemur di bawah panas matahari sampai benar-benar kering. Karena ini aku mau cepet-cepet, jadi disangrai seperti ini. Dan sangrainya juga jangan terlalu lama ya, cukup setengah matang aja. Supaya si kulitnya itu tidak mengelupas, jadi nanti adonannya bisa nempel. Nah kalau sudah setengah matang, angkat, biarkan sampai dingin. Siapkan bumbu halusnya, 4 siung bawang putih, 4 cabai merah keriting. Masukkan 5 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, setengah sendok makan kaldu ayam bubuk, 150 gram telur ayam. Ini aku pakai 3 butir ukuran kecil-kecil. Kalau telurnya besar-besar bisa pakai 2 butir aja. Kemudian di blender sampai benar-benar halus. Kemudian masukkan ke dalam kacang tanah yang sudah disangrai tadi. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, masukkan 150 gram tepung ketan putih. Campurkan atau mix dengan 40 gram tepung beras supaya renyahnya tahan lama. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, terlihat ya ini adonannya masih kering. Jadi kita tambahkan lagi dengan air. Di sini aku siapkan sebanyak 50 ml air, tapi tuang airnya sedikit demi sedikit dulu bertahap ya supaya tidak terlalu keenceran nantinya. Nah, ini kita aduk lagi sampai tercampur. Sudah masuk semua airnya seperti ini ya. Jadi adonan menyelimuti si kacang dengan baik. Kalau sudah, panaskan minyak goreng di api sedang cenderung kecil. Minyak sudah cukup panas, masukkan kacangnya. Ini aku 3 kali penggorengan, jadi secukupnya aja dulu ya, jangan terlalu banyak-banyak supaya nanti nggak terlalu menumpuk. Segini juga sudah cukup ya. Langsung aja ini kita aduk pelan-pelan sambil dipisahkan seperti ini. Jadi kenapa untuk api kompornya sedang cenderung kecil aja, supaya gampang teman-teman untuk kita misah-misahinnya. Karena kalau langsung api besar nanti susah teman-teman ya untuk memisahinnya. Dan untuk pisah-pisahnya juga jangan terlalu kuat-kuat banget supaya si kacangnya itu nggak mengelupas dan keluar dari adonannya. Jadi cukup pelan-pelan aja seperti ini. Sudah terpisah-pisah seperti ini, sudah cantik banget. Supaya hasilnya bisa renyah, crispy, tahan lama. Kecilkan api kompornya dan goreng sampai matang. Jadi hasilnya itu di luar warnanya cantik, di dalamnya si kacangnya itu bisa renyah banget gitu teman-teman. Dan ini rahasianya yang bikin si kacang keribo ini rasanya itu gurih, renyah sampai ke dalam karena kita goreng di api paling kecil. Nah seperti ini hasilnya, warnanya pun sudah berubah kuning kecoklatan seperti itu. Jangan buru-buru diangkat supaya nggak menyerap minyak. Ini kita besarkan dulu api kompornya menjadi api besar. Kita goreng sebentar 1-2 menitan. Ini bertujuan supaya si kacang keribonya ini nggak menyerap minyak gitu ya teman-teman. Nah kalau sudah, ini bisa langsung aja kita angkat, kemudian tiriskan. Menggoreng di api besar ini juga jangan terlalu lama-lama ya. Pokoknya sampai warnanya agak kekuningan cenderung kecoklatan seperti ini sudah bisa diangkat. Supaya nanti hasilnya nggak gosong ya. Nah setelah itu bisa kita lanjut untuk penggorengan kedua. Untuk penggorengan kedua bisa kita aduk-aduk dulu sebentar seperti ini. Kemudian masukkan lagi ke dalam minyak yang panas di api sedang cenderung kecil. Kemudian ditekan-tekan pelan-pelan aja seperti ini sambil dipisah-pisahkan satu sama lainnya. Jangan terlalu kuat-kuat banget ya, supaya nanti si kacangnya itu nggak terkelupas dari adonannya. Jadi pelan-pelan aja, yang penting nanti bisa terpisah-pisah gitu. Misalnya masih ada yang menyatu gitu ya, 1 atau 2, nggak apa-apa ya teman-teman, nggak masalah, tetap renyah. Nah setelah seperti ini sudah cukup terpisah-pisah ya, sudah cukup banget, ini sudah cantik. Ini bisa kita kecilkan api kompornya, goreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah kalau warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini sudah renyah ya, bisa kita besarkan api kompornya sebentar. Kemudian ini kita goreng sebentar aja beberapa menit
supaya nanti hasilnya nggak menyerap minyak. Kalau sudah bisa diangkat dan tiriskan. Setelah digoreng semua, biarkan sampai dingin. Untuk penyajiannya siapkan toples ukuran 500 gram. Ini kalau diukur untuk diameternya kurang lebih 13 sampai dengan 14 cm. Nah, supaya makin cantik beri alas putih seperti ini. Sebelum dimasukkan ke dalam toples, pastikan kacang kribonya sudah dalam keadaan benar-benar dingin ya, supaya hasilnya tuh bisa renyah, tahan lama. Nah, ini setelah dingin, si kacang kribonya langsung aja dimasukkan ke dalam 3 toples sama rata. Untuk remah-remahannya nih aku masukin aja ya, karena enak banget juga ini sih remah-remahannya kalau dimakan. Langsung aja bisa ditutup, kemudian dikasih isolasi di pertengahan antara tutup dan toplesnya supaya hasilnya nggak melempem. Nah, ini dia hasilnya kacang kribo. Tuh kriuk banget ya teman-teman rasanya. Masya Allah, rasanya super duper enak banget, crispy, renyah, garing sampai ke dalam. Bahkan ini percobaan kedua aku dan ini yang menurut aku paling enak rasanya. Cocok banget untuk sajian lebaran di rumah atau dijadikan ide jualan. Dari modal kurang lebih Rp42.410 jadi 3 toples, modal per toplesnya jatuh di Rp14.136. Kita bisa jual mulai dari harga 20 ribuan sampai dengan 25 ribuan aja per toplesnya, atau bisa juga nih sesuaikan dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.